kita mengaku bahwa kita tidak pernah berdosa, kita sudah menipu diri kita. Kebenaran tidak ada lagi dalam kita. Sama dengan kita menyangkal Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam acara Close to You. Sebelum kita menerima renungan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami semua. Dan pagi hari ini kami kembali menghadap hadirat-Mu. Kami mau merendahkan hati kami, membuka telinga kami, menerima berkat firman Tuhan. Firman yang akan menegur dan membentuk kami menjadi semakin sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau ampuni segala dosa dan salah kami, Kau kuduskan kami kembali, dan kami mau terima berkat firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, judul daripada renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah mengaku dosa. Tuhan setia dan adil. Selama kita masih hidup, manusia tidak akan pernah terlepas daripada dosa. Kita dapat menyembunyikan dosa itu dari hadapan manusia. Kita bisa bungkus dengan rapi, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Di dalam surat Yohanes yang pertama dituliskan bahwa Allah itu adalah terang. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Terang
di mana situasi kita dapat melihat segala sesuatunya dengan amat jelas. Ini adalah sifat daripada Allah. Allah itu terang. Berarti tidak ada satupun yang dapat disembunyikan di hadapan Allah. Berbeda dengan gelap. Dalam keadaan gelap, kita tidak dapat melihat apa-apa. Kita akan terbungkus rapi dan tidak dapat melihat segala sesuatu dengan sebenarnya. Dan itu adalah gambaran daripada iblis. Kita lanjutkan di 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai yang ke-7. 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Artinya apa? Kehidupan kita berada dalam kemunafikan. Kita dikenal sebagai anak Tuhan, bahkan kita dikenal sebagai aktivis gereja, hamba Tuhan, menggunakan jubah keagamaan kita. Bahkan kita mengajar, menasehati orang banyak. Tetapi ternyata di balik semuanya itu, kita gunakan untuk kamuflase, menutupi kejahatan ataupun dosa yang kita perbuat. Hati-hati, Allah mengasihi orang berdosa yang bertobat. Tetapi Allah sangat membenci orang munafik. Orang yang tidak mengakui dosa atau bahkan membungkus dirinya dan mengaku dia adalah benar. Ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita hidup di dalam kebenaran, maka kita hidup dalam terangnya. Hal yang sesuai dengan apa yang dilihat oleh orang terhadap diri kita maupun yang dilihat oleh Tuhan. Tidak ada perbedaan karena kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita hidup dalam terang. Apa yang dilihat manusia sama dengan yang dilihat oleh Tuhan. Nah, tentang terang itu sendiri di dalam Lukas 8 ayat 16 dikatakan bahwa pelita itu diletakkan di atas kaki Dian, sehingga apa? Semua orang dapat melihat. Dijelaskan juga di dalam Lukas 8 ayat yang ke-17. Dikatakan sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Berarti jika kita hidup di dalam terang, semua terbuka. Tuhan tahu semuanya. Apa yang kita lakukan. Perbuatan baik, perbuatan jahat, perbuatan dosa kita. Terbuka semua di hadapan Tuhan. Matius 5 ayat 14 sampai yang ke-16. Ayat yang ke-14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Di sini kita bisa melihat fungsi daripada terang itu. Terang harus diletakkan di atas. Dan terang bukan hanya untuk kepada diri kita, tapi memiliki dampak kepada banyak orang. Membuat orang lain dapat melihat apa yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Kita dikenal sebagai anak-anak Tuhan.
Dan itu akan memuliakan Allah kita di sorga. Bukan terang yang palsu, bukan kegelapan yang dibungkus dengan terang. Itulah terang yang sesungguhnya. Ada 3 tipe orang yang kita bisa pelajari di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Artinya apa? Jika kita mengaku bahwa kita tidak pernah berdosa, kita sudah menipu diri kita. Kebenaran tidak ada lagi dalam kita. Sama dengan kita menyangkal Yesus. Dan tipe orang yang kedua adalah ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil. Allah mengampuni kita. Allah kembali menyucikan kita kembali. Hubungan kita dengan Allah yang terputus itu kembali terhubung oleh karena kematian untuk Yesus untuk menebus dosa kita. Kita kembali normal lagi hubungan kita dengan Allah. Kita menjadi anak, Dia adalah Bapa kita. Kalau kita mengaku dosa kita, hubungan kita dipulihkan. Dan tipe orang yang ketiga, ayat yang ke-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ini tipe orang yang cukup berbahaya. Karena apa? Karena mengaku tidak pernah berbuat dosa. Itu akan menyebabkan dia menjadi pendusta. Dan bahkan kita menuduh Yesus sebagai pembohong. Kematiannya di atas kayu salib adalah kesia-siaan. Bukan untuk menebus kita. 3 tipe orang ini yang menjadi gambaran dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, selama masih ada kesempatan, mari kita yang jauh daripada sempurna, kita yang masih ada kekurangan, akui dosa itu di hadapan Tuhan. Bahkan kita harus menundukkan diri, merendahkan diri kita, memohon pengampunan daripadanya. Walaupun akan ada risiko yang harus kita hadapi, harus ditanggung akibat daripada perbuatan dosa kita. Tapi satu hal yang terpenting, kita dipulihkan. Hubungan kita yang terputus dengan Tuhan kembali dipulihkan. Itu yang paling utama. Bukan kita dinilai oleh manusia, dianggap sebagai seorang yang kudus, seorang yang baik, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Yang terpenting, apa yang dilihat Tuhan terhadap diri kita. Kita tidak dapat menyembunyikan segala sesuatu dari hadapan Tuhan. Selama masih ada kesempatan, mari kita mengaku dosa dan kita bertobat. Bukan menjadi orang yang munafik, yang dibenci oleh Tuhan, tetapi kita menjadi orang yang mengaku dosa kita. Orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dia adalah Allah yang setia dan yang adil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami kembali diingatkan lagi mengenai apa yang menjadi pemutus hubungan antara kami dengan Tuhan, yaitu dosa kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami anak-anak-Mu yang jauh daripada kesempurnaan. Kami mau mengaku segala dosa di hadapan-Mu dan kami berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.
Kami mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami dapat menjadi terang Tuhan yang dapat diletakkan di atas untuk dapat menerangi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat Tuhan. Setelah Engkau memulihkan hubungan kami dengan Tuhan, maka setiap apa yang kami doakan, Tuhan dengar, Tuhan jawab, dan Tuhan akan memberkati kami dengan sempurna. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tetap tekun melekat terus dan belajar akan firman Tuhan, sehingga kita semakin disempurnakan seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Close to You. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima sobat syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang termengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai